Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pelajaran PAI dan Budi Pekerti terkhusus kelas 5 SDI Anugerah Insani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran ke-6 yang sudah kita pelajari, namun kita akan mengulas kembali makna Quran surat Al-Ma'un. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman sekalian, tahukah kamu makna yang terkandung dalam surat Al-Ma'un? Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan ancaman karena mendustakan hari pembalasan dan sifat mereka yang tidak menyayangi anak yatim, fakir miskin, dan juga mereka yang lalai dari kewajiban sholat, serta sifat riya. Maka dalam surat Al-Maun ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat ini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan tersebut dimaksudkan supaya umat Islam tidak melalaikan agama, apalagi meremehkannya. Maka dari itu, teman-teman sekalian, siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mendustakan agama? Maka jawabannya yang pertama dalam ayat kedua, Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yang artinya maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk mengasihi dan menyayangi anak yatim, bukan menghardiknya atau menyakitinya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengecam dan juga melarang bagi siapapun untuk melakukan kejahatan kepada anak yatim. Mengambil hartanya pun dengan secara zalim, itu sesuatu hal yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk dosa besar. Dalam firman Allah, allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu suatu hal yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti di hari kiamat akan Allah azab dengan api yang membara di dalam perutnya. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa menyayangi dan mengasihi anak yatim. Karena kalau kita enggan untuk mengasihi dan menyayangi anak yatim, maka itu menjadi sifat yang mendustakan agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian selanjutnya yang mendustakan agama ialah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa? Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa memerhatikan dan menyantuni orang-orang yang tidak punya seperti fakir miskin dan anak yatim. Allah titipkan harta kepada kita dan kita keluarkan untuk membantu orang yang membutuhkannya. Seperti halnya kita memberikan makan kepada fakir miskin. Kemudian selanjutnya, orang yang mendustakan agama ialah fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Siapakah orang yang celaka karena sholatnya? Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang melaksanakan sholat saja bisa celaka karena lalai, apalagi yang tidak melaksanakan sholat. Maka ada kisah pada zaman Rasulullah SAW, seseorang yang enggan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, Allah azab di dunia, sehingga Allah merubah wajahnya
menjadi wajah seekor babi hutan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak meremehkan yang namanya sholat 5 waktu. Ciri orang yang melalaikan sholat ialah menunda-nunda sholatnya, ketika sholat pikirannya melayang kemana-mana, dan orang yang mendirikan sholat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya ialah allazina hum yura'un. Siapa itu? Dia yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Kita bisa lihat gambar yang ada. Kemudian juga riya ialah melakukan sesuatu amal perbuatan bukan mengharap ridho Allah, melainkan hanya ingin dipuji. Kita membantu orang, tapi bukan karena niat membantu orang tersebut, melainkan agar disebut menjadi orang hebat, misalkan ingin dipuji. Hal ini menghilangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi salah satu sifat yang mendustakan agama. Dan juga orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan juga termasuk orang yang mendustakan agama. Teman-teman sekalian, agar kita semua tidak termasuk golongan pendusta agama, maka kita atau kamu sekalian, kita sekalian harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menyantuni anak yatim dan tidak menghardiknya, namun kita mengasihinya. Yang kedua, membantu orang miskin, melaksanakan sholat fardu, dan menjauhi sifat riya atau ingin dipuji dan tidak ikhlas. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah mengevaluasi kembali pelajaran yang sudah kita pahami sebelumnya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita pemahaman. Allah mafaqihna fid din wa alimna ta'wil. Allah maftah alaina futuhal arifin. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'alamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga dengan pembelajaran hari ini kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita niatkan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.